perkenalkan nama saya Marno. Nah, sekarang saya itu berternak kambing. Jadi tadi mendengar masalah penyakit. Sebelum pula penyakit, apa penyakit yang utama? Itu pertama. Yang kedua, masalah makan setiap harinya. Nah itu apakah harus difermentasikan atau tidak gitu kan? Nah itu macam mana nantinya Bapak jawabannya. Yang terakhir tadi masalah pembersihan kandang. Ya saya mudah-mudahan kalau kami itu 2 hari sekali dibersihkan. Ya mudah-mudahan kalau misalnya nyampe kemari kan gitu. Karena di sini dokter hewan itu termasuk langka. Sekarang langka. Karena saya dengar hari itu dokter hewan katanya cuma 1 orang untuk air putih nih. Sekarang nggak tahu perkembangannya. Nah, kalau kita disuruh vaksin, kalau ada 50 ekor sudah berapa lagi? Teman saya sudah lama itu Pak Lama yang baik itu 60 ekor pernah divaksin juga. Saya nggak tahu duitnya saat itu. Tapi kalau ada lagi boleh Pak? Ya, saya tanya sebelum kena apa? Itu. Kalau masalah tanaman itu sudah saya tanam, otot, belum mati mau sudah tanam. Jadi yang pertama terkait pakannya Pak ya. Kalau pakannya sejauh mata memandang hijau semua Pak. Iya. Hijau semua. Maksudnya nggak usah pusing Pak. Iya. Jadi silase, fermentasi itu kan pakan olahan agar dia tahan lama. Nah asal mula digunakan silase di Indonesia ini Pak, itu kan di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa Pak? Karena kalau di Pulau Jawa sejauh mata memandang bangunan semua Pak. Bangunan semua Pak, susah cari rumput. Berbeda dengan kita, sejauh mata memandang hijau semua Pak. Jadi nggak pusing kita cari rumput. Jadi kalau memang masih bisanya hijauan Pak, hijauan aja. Nah kalau silase fermentasi boleh sih boleh Pak. Cuman langkah lebih bagusnya kalau hijauan. Nah kalau memang mau menerapkan silase atau fermentasi bisa, mana tahu ingin biar saya efektif pekerjaannya dikerjakan sehari untuk pakan selama sebulan. Nah kemudian terkait pencegahan sebelum terkena, itulah Pak yang saya sebutkan tadi, isolasi, terus dikontrol orang yang keluar masuk, peralatannya, kebersihan kandang. Nah sama satu lagi Pak, mumpung saya masih ingat, mana tahu ada ternak dari luar masuk ke daerah kita, pastikan ternak itu sehat. Ini mungkin sedikit saran kepada Pak Kades. Nah mana tahu ada ternak yang masuk ke desa kita, pastikan itu sehat. Nah kita kan nggak tahu, Bapak Ibu kan nggak tahu karena mungkin bukan dokter hewan atau belum punya pengalaman melihat itu sehat atau enggak. Caranya gampang Pak, minta aja namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Nah jadi ini mungkin memang nggak ada berdanya di mungkin di Pemda ataupun desa, cuman himbauan jadinya. Setiap ternak yang masuk ke desa adalah ternak yang sehat, dalam tanda kutip punya SKKH. Nah, kemudian, nah kalau kita pun misalnya kan kita jualan juga Pak, ini jualan ternak. Kita pun kalau mengirim keluar pakai SKKH juga Pak. Ini sebagai mengamankan kita lah istilahnya. Nah, di mana diurus mungkin izin Pak Wakil Bupati, itu diurusnya di Dinas Perikanan dan Peternakan Batubara. Nah, kemudian terkait keberadaan dokter hewan di air putih itu mungkin di luar kewenangan saya menjawabnya Pak Wakil Bupati ya. Selamat kan? Aku memang kurang kan? Memang sih banyak yang sebenarnya banyak dokter hewan di Kabupaten Batubara. Cuman terkait itu bukan kapasitas saya Pak. Nah kemudian terkait vaksin, alhamdulillah dari Batubara sampai Labuan Batu Selatan kita berkoordinasi terus, sudah menyaksikan vaksin itu pelaksanaannya bagaimana. Ini saya sebutkan di depan Pak Wakil Bupati menjadi saksi, vaksin itu gratis Pak. Vaksin PMK itu gratis. Cuma nanti harap bersabar itu aja Pak. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Itu aja. Dan yang divaksin itu pun
hewan atau ternak yang benar-benar sehat. Dan arahan dari pusat yang divaksin satu lagi adalah hewan yang dia berumur panjang. Nah, maksudnya di sini berumur panjang tidak untuk dipotong misalnya. Hewan yang tidak untuk dipotong contohnya apa? Misalnya kambing perah. Itu kan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Kalau dia masih bisa diperah, pasti nggak akan dipotong. Atau sapi perah. Nah, mungkin itu sedikit jawaban.